Oke, selamat pagi. Kita sekarang sedang berada di Bukit Kelangon ya. Bukit Kelangon yang mungkin berjarak sekitar 5 kiloan dari Puncak Merapi ya, betul. Ya, ini juga salah satu edisi spesial karena pagi hari ini saya bersama dengan Mas Toto atau Bapak Toto, salah satu dukuh Nggih. Dari dusun Serodo Anggungan. Serodo Anggungan. Oke. Itu jaraknya berapa kilo dari sini? Puncak Merapi. Kalau tempat saya sebenarnya agak jauh kalau dari Puncak Merapi sekitar 12-13 km, tapi berbatasan langsung dengan Kali Gendol. Yang pada waktu itu Kali Gendol itu dilalui awan panas. Oh, tapi tahun 2010 itu? Iya, tahun 2010. Oke, nah tapi desa Mas Toto juga kan termasuk yang istilahnya dulu kan di dekat Merapi ya, apa itu? Iya. Akhirnya pindah sekarang? Sekarang relokasi di Hunta Pendogel Sari, relokasi dari pemerintah untuk 2010 yang lalu, karena kita juga nggak mungkin tinggal di tempat yang lama karena sudah habis semua, Mas. Iya. Nah, berarti waktu 2000 kita kebalik dulu ke 2010 ya? Iya. 2010 itu udah dipindahkan apa masih yang tertinggal? Sebelum yang berapa? Awal November tuh ya? Itu sudah dipindahkan? Untuk semua masyarakat sudah dipindahkan, karena ya semua sudah rata dengan material, Mas. Yang ada pasir sama batu kalau dulu itu. Itu jaraknya apa namanya? Katanya tertutup rumahnya sampai dengan 6 meter itu. Iya, itu pun dulu masih keadaan panas. Oh, iya. Bahkan belum yang gentingnya ya? Iya, udah tutup 6 meter itu. Tertutup material. Tapi masih mengenali, oh ini rumah saya di bawah sini nih, kayak gitu masih mengenali. Ya, masih ada beberapa puing rumah yang dikenali. Ada juga pepohonan untuk tenger. Oh iya. Ini kita sebenarnya berada di depan Gunung Merapi ya, tapi tuh kelihatan dikit Gunung Merapinya. Tadi sempat kabut kita akhirnya kelihatan sedikit itu Gunung Merapinya. Ini sudah ditutup ya Kelangon ya? Semua pariwisata untuk yang kawasan rawan bencana 3 itu sudah ditutup. Bukan hanya di Kelangon saja, tetapi sekeliling Merapi seperti Ciplavatur itu juga sudah tutup. Iya, area Cip sudah tutup. Oke. Ini berapa lama sih ditutupnya? Udah berapa lama tutup ya Kelangon ya? Ya ini kan respon sejak status aktivitas Merapi naik siaga itu. Saya sering kan ngeliat tuh, Mas, ngeliat di YouTube ya. Merapi Live gitu kan. Iya. Itu ada juga yang bertanya, ini Merapi siaga berapa ya kan? Sebenarnya kan siaga awas kan istilahnya kan, nggak ada siaga 1, siaga 2, siaga 3 kayak gitu. Emang kayak gitu kan dari waspada, siaga, awas? Ya sebenarnya kan status Merapi itu ada 4. Ada normal, waspada, siaga, dan awas. Yang terakhir awas. Itu kan orang kadang salah kaprah saja, itu kan cuma urutan angka sebenarnya. Nomor 1 itu normal, nomor kedua waspada, 3 siaga, dan 4 awas. Tapi kadang orang kan siaga 3, siaga 3 berarti kono siaga 1, siaga 2. Mak itu cuma salah kaprah saja sebenarnya. Iya. Nah, kalau di daerah Mas sendiri itu kan berada di zona aman lah bisa kita bilang. Berapa kilometer? 13 kilometer. Nah, itu tapi pasti kan ada kekhawatiran warga juga. Itu apa yang membuat warga khawatir? Sebenarnya khawatir itu pasti ada. Trauma itu pasti masih menyisakan karena kejadian. Iya, baru 1 dekade, baru 10 tahun. Apalagi kalau mendengar suara-suara itu kan kadang suara dari jugrukan Merapi atau guguran Merapi kan kadang kalau malam itu terdengar. Kedengeran? Iya, jadi itu kadang bikin trauma. Jadi bayangan orang itu, nek Merapi ki kok nek ndgawe, engko kayak koyo 2010. Nah, ketakutan seperti itu pasti ada. Meskipun trauma. Iya. Tapi tetap gimana nanti tiba-tiba kalau daerah Mas Toto ini masuk zona tidak aman? Ada persiapannya nggak sih? Persiapan plan A, plan B-nya kayak gitu? Sebenarnya persiapan itu juga ada. Plan A, plan B itu pasti ada. Kita kan belajar dari pengalaman 2010 yang lalu. 2010 yang lalu kan pertama banyak orang ki kadang ngungsi juga angel. Oh, ternakku isih ning dhuwur. Iya. Kan otomatis harus mengurusi ternak. Makanya 2010 ayo ternake ayo digawa ke tempat yang aman sih.
Nah, seperti itu salah satu contoh real untuk persiapan. Ternak dibawa ke tempat mana? Berarti yang diselamatkan ternak dulu ya pasti ya? Ya otomatis kalau ternak diselamatkan, uang mengikuti ternak, orang mungkin orang ngurusi ternak. Sapi, kambing kayak gitu ya. Ya lumayan dibiarkan kayak gitu. Itu kan kalau di sini tuh sapi itu kan ibarat tabungan toh Mas. Betul, betul. Nanti seandainya sudah selesai Merapi punya hajat kan bisa didol, kelangsungan hidup, diereti lah nek wong desa dicarikan badi. Jadi tetap yang penting sebelumnya sapinya ada penampungannya itu. Ada pengungsian sapi ada. Oh, ada. Ada. Di daerah? Itu belajar dari 2010 kan 2010 kan banyak sapi mati. Betul. Orangnya juga mati. Betul. Karena pada waktu 2010 belum ada pengungsian ternak. Oh. Sekarang sudah ada pengungsian ternak. Dan 2010 dulu sempat kekurangan makanan juga ya? Iya. Yang akan diminta dari Gunung Kidul itu kalau nggak salah. Iya. Karena kita juga nggak mungkin ngarit neng lereng Merapi kan kondisinya. Iya. Awas misalnya. Dan lagi emang bener-bener ini ya, maksudnya tadi aja kita parkir mobil disuruhnya menghadapnya ke jalan keluar. Kan ada apa-apa sewaktu-waktu ya berarti ya? Sewaktu-waktu. Paling nggak kita sudah tahulah apa yang akan kita lakukan. Pertama kita itu harus mengenali Merapi, karakter Merapi seperti apa. Amati tanda-tandanya. Ya. Dan juga kurangi risikonya. Betul. Jika sewaktu-waktu terjadi itu ancaman letusan Merapi. Oke, tapi tanda-tandanya nih yang paling bener-bener ini udah peringatan banget itu apa sih biasanya? Sebenarnya ada banyak tanda-tandanya. Dari tergantung kita dari sisi mana, dari kearifan lokal atau dari sisi ilmiah teknologi atau kepercayaan. Kepercayaan gitu kan? Ya. Kalau yang ini dulu deh, dari yang kepercayaan deh. Kepercayaan itu juga banyak. Di Merapi itu masing-masing daerah punya kepercayaan masing-masing. Ono nanti nek wis diimpeni sanepan lah jawane. Terus ada juga yang kewan-kewan nek padha medun kuwi beres tepak karena dinilai hewan itu kan lebih peka daripada kita. Manusia betul. Ketiga, mungkin ada suara-suara tertentu. Misal mbuh gamelan, mbuh draben, itu ada kepercayaan seperti itu berarti wis cepak. Terus ono meneh suara tapak kuda kan dipercaya masyarakat. Tapak kuda ada tapak kuda. Kereta kuda itu loh Mas. Oh iya. Itu kan ada kepercayaan orang iki nek es ngalor iki berarti dipercaya yang dari pantai selatan es ke utara iki. Oke. Iya. Nah, seperti itu. Terus ada lagi nek es ngene iki masyarakat itu pasang janur, itu kepercayaan untuk warga daerah Magelang itu kebanyakan daerah Dukun Magelang. Jadi Merapi dihajat kita harus menyambut. Berarti masing-masing rumah di sana itu pasang janur itu. Walaupun istilahnya hajatnya Merapi itu ya banyak yang merugikan ya kayak gitu ya, tapi tetap disambut sama warga ya. Iya, sebenarnya nggak merugikan Mas. Merapi itu banyak manfaatnya. Kalau kita menyingkir untuk beberapa waktu, itu kan nggak masalah. Iya. Kata Mbah Rono, mengutip Mbah Rono kan kita di sini tuh cuma tamu di Merapi. Masyarakat sama Merapi itu kan duluan Merapi. Iya. Nah, itu kayaknya Mbah Rono cinta banget sama Merapi ya. Iya. Ya. Makanya kalau cinta 2010 sama Merapi. Iya. Kelihatan dia cinta banget. Tapi Merapi ini kan ya gitu, mungkin di seluruh gunung Indonesia ya, kalau menurut saya yang Merapi itu yang paling seksi tadi itu ya. Iya. Itu seseksi itukah menurut Mas Toto itu? Ya Merapi itu sangat seksi, banyak keseksian yang di Merapi. Selain Merapi itu gunung paling aktif, itu juga dari sektor pariwisata itu juga menarik daripada gunung-gunung yang lain. Selain itu kan mungkin hanya di Merapi yang masyarakat ini tinggal dekat dengan puncak Merapi. Sebagai contoh, kalau Kelut itu kan jauh Mas, 10 kilo dari puncak. Kelut jauh ya. Belum gunung-gunung yang lain seperti Sinabung itu juga jauh. Kalau di Merapi itu jarak 3,5 kilometer dari puncak wis ono masyarakat, wis ono penghunine. Jadi dan siap dengan segala resikonya ya istilahnya mereka ya, siap ya. Sudah siap dengan segala resikonya karena Merapi itu kan rumah kita, Merapi itu sahabat kita, lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya. Iya betul. Apalagi ya seseksi itu Merapi cuma naikin level ke siaga ya. Iya. Langsung trending topik ya. Langsung trending topik. Itu membuktikan Merapi itu emang ya seksi banget lah, seksis di Indonesia kayak gitu. Iya. Benar-benar walaupun orang yang nggak tinggal di Jogja aja kalau saya lihat dari YouTube Live gitu
wah, semoga Merapi nggak kenapa-napa, sehat-sehat selalu tuh dari luar Pulau Jawa banyak yang kayak gitu. Iya. Benar-benar Merapi itu sakral. Sakral. Ya, sakral. Tapi ini dari desanya Mas Oto itu udah ada koordinasi dengan pemerintah. Sudah sebenarnya, yo kita belajar dari pengalaman sekali Betul. lagi kita kan belajar dari 2010 pengalaman. itu benar-benar Iya, ngasih benar. pelajaran yang banyak ya. Banyak. Betul itu. Paling enggak kita SOP itu kan sudah Iya. punya standar operasional prosedur penanganan bencana. Iya. Jadi kalau di tempat saya itu sudah punya sampai SOP keluarga. Jadi keadaan status Merapi normal, itu orang ngapain? Bapak Oke. ngopo, ibu ngopo, anak Iya, ngopo. iya. Keadaan Merapi waspada, apa yang kita lakukan? Peran-peran orang tua seperti itu sudah ada. Sampai titik itu ya sudah dipersiapkan ya. Sudah dipersiapkan karena ya kita itu tadi Merapi itu tak pernah ingkar janji. Betul, itu kalimat sakti juga itu. Sakti, Merapi itu tak pernah ingkar janji, entah kapan waktunya Merapi itu pasti akan meletus. Iya. Ya itu janjinya Merapi. Iya. Jadi lagi-lagi pengalaman 2010 walaupun memang memakan banyak korban, tapi itu menjadikan pelajaran yang benar-benar berarti dari Merapi sampai ke kota malahan. Kota pun kita jadi kayak lebih paham tentang Merapi harus bagaimana. Kalau dulu kan benar-benar kita di situasi yang membuat panik, kita nggak ada ilmunya, kita nggak tahu apa-apa, akhirnya ya seperti itulah. Iya. Terutama saya ngomongin yang di kota ya, yang di Iya. kota itu kayak gitu, bahkan ada beberapa yang cuman mau ngasih-ngasih kayak pakaian, tapi cuman kebutuhan konten doang kan kayak gitu juga banyak tuh yang di kota kayak gitu dulu tuh. Nah sekarang nggak tahu nih, tapi katanya kan erupsinya nggak kayak 2010 nih ya. Ya itu kan katanya, tapi kalau ditanya Secara ilmiah loh itu loh. Iya, seperti apa ya tergantung Merapi. Lagi-lagi Tergantung Merapi mau seperti apa. Yang penting kan kita sudah siapkan semuanya. iya. Seperti tadi Mas menyangkut masalah bantuan-bantuan, itu belajar dari 2010 Gimana juga itu? logistik itu tadi. Kalau dulu kan banyak pakaian setengah pakai ora. Iya. Kadang kita orang butuh kayak kok dinei. Ya akhirnya Termasuk mungkin kebuang. pempas orang tua itu juga ya. Iya. Simba kan bingung nih, iya lo make iki. Iya, seperti itu. Makanya ya saiki iki nek wis wayahe butuhke wae sik dibutuhke iki apa atau semacam itu. Oke. Itu juga kita belajar juga dari 2010. Oke, tapi dulu itu juga kita kekurangan data tempat yang membutuhkan apa aja. Misalnya kampung A butuhnya apa, pengungsian B butuhnya apa. Dulu tuh kita kekurangan data, jadi banyak bantuan tuh yang numpuk di satu kampung kayak gitu. Iya. Jadi dulu kalau nggak salah 2010 kan masih dengan Twitter ya dulu ya. Iya. Dengan Twitter kita termasuk aku juga nggak Jalin Merapi itu termasuk salah satu yang memberikan data yang valid. Jadi dulu itu kalau belum kita mau pergi itu, nah kita bagi dua tim, satu timur, satunya ke barat gitu kan. Kita ngecek dulu Jalin Merapi dulu, kita ngecek, kayak ada nggak ya? Ini masih butuh ini, tapi kurang update saat itu. Dan mungkin sekarang juga secara infrastruktur IT atau digitalnya juga sudah dipersiapkan juga berarti ya. Iya itu. Itu kan juga salah satu informasi komunikasi itu sangat penting. Iya. Apalagi sekarang zaman teknologi, apapun bisa viral. Iya. Kita komunikasi sebenarnya lebih mudah sekarang daripada 2010. Iya jelas ya. Dulu kita menggunakan Twitter Jalin Merapi itu kan untuk mengcover info keluar. Nek kita wong gunung dhisik iki jarang Twitter iki koyo apa to? Iya. Seperti apa? Dulu kita pakai Facebook juga. Dulu seperti WA itu belum ada, tapi kita pakai HT. Saya sering HT dengan kepengurusan. HP tuh ya. Iya. Repeater segala macam kan biar bisa komunikasi dua arah ya. Iya. Kita belajar dari itu. Sekarang yo bagaimana tantangan kita ke depan ini ya memilah info, mengolah data supaya tidak termakan hoax, karena akhir-akhir ini ya, apapun yang trending pasti ada info hoaxnya. Iya, ada sisi gelapnya ya. Apalagi Merapi, itu kadang Merapi zaman biyen ngupload saiki Iya. tanpa betul. keterangan. Nah, itu kan kadang bikin warga tidak tenang. Motong-motong kalimat doang. Motong-motong kalimat Merapi doang. sudah meletus kan ada kemarin tuh si ada. Pak Barono itu. Iya. Padahal dia nggak ngomong itu gitu loh. Kalimat utuhnya nggak membahas itu dia. Iya. Hoax apa lagi Mas yang sering belakangan ini? Ya terutama hoax tentang gunung, hoax tentang keamanan kuwi. Padahal maling kecil mbiyen ngupload saiki. Seperti itu kan banyak sekali di sekitar sini. Nah, tadi kita ngomong soal keamanan ya.
Dan sekarang masih kan lebih apa ya, lebih kalau bisa saya bilang lebih kamarnya lebih dipersiapkan di kampung-kampung gitu. Sekitar mungkin 2 kali lipat lebih dari biasanya. Itu gimana mengaturnya itu? Tentang keamanan lah. Kalau di Merapi itu kan tertolong dengan modal sosial masyarakat yang cukup tinggi, Mas. Jadi ora ono satpam, ora ono hansip, masyarakat secara swadaya terjadwal itu ya melakukan perundaan, Mas, di jadwal. Ronda iki ora mung jaga keamanan tok, tapi juga jaga gunung. Engko nek liyane do turu, kita kan yang ditakutkan malam-malam. Merapi kalau terjadi malam-malam kok udah turu seperti yang 2010 kan jam 12 lebih itu. Iya. Yang 5 November, terus yang 26 itu kan juga malam. Iya, waktu almarhum juru kunci Merapi Mbah Marijan itu kan juga malam itu ya. Iya. Itu berarti fungsinya ronda itu ya untuk turun ada gitu kali ya. Membangun orang-orang. Iya, tapi yo kita lihat situasi, ojo kok marahi panik, ojo nganti kok kita selamat saka gunung kok apa ora selamat mergo saking panike. Iya, malah jantungan. Malah jantungan. Seperti itu. Kalau di desa Mas Toto juga berarti sering dong, kan deket tuh jarak dari Merapi kan? Iya. Sering melihat tanda-tanda kayak gitu, apa mungkin lava pijar kayak gitu. Yo sering, Mas, kan kelihatan kalau nggak ada kabut, kalau malam itu kan indah. Jadi indah. Indah dan adem ya, Mas? Adem. Iya, apa ya? Gunung berapi kan ya seperti itu. Iya. Nek nganti kok Merapi ki meneng wae ora ngetokke lahar kuwi malah patut dipertanyakan ojo-ojo kayak piye iki gunung ki biasane ngene. Gunung Dami gitu ya. Jenenge gunung berapi ki ya tetep ngetokke ngono kuwi, tapi kita nggak usah panik, tetap tenang. Toh nanti juga ada tanda-tandanya, toh sekarang kan BPTKG itu juga informasi tentang gunung itu bisa dengan cepat didapat toh. Seperti itu. Saya penting nggak orang ngeyel. Kan udah ada website juga kan yang kita bisa ngeliat sinyal segala macam itu, tinggal dilihat. Kalau tandanya ada yang merahnya itu berarti ada pergerakan segala macam dari Merapinya. Tapi saya juga mau tanyakan nih, ini lagi pandemi nih. Masih pandemi kan? Bagaimana dengan pengungsian? Ya sebisa mungkin kita pengungsian itu juga harus menerapkan protokol kesehatan. Iya. Itu kalau di pengungsian itu dikasih sekat-sekat kayak wartel itu loh, Mas. Oh gitu. Jadi satu keluarga berapa ruang, ada ruang disekat-sekat pakai triplek kayu itu. Jadi yo jaga jarak lah. Iya. Selain itu juga sekarang akses difabel juga dikasih. Udah dibangun. Iya. Belajar dari yang lalu juga. Sekali lagi belajar dari 2010. Jadi akses itu ramah disabilitas, terus sarana cuci tangan, hand sanitizer itu juga disediakan. Oh gitu, berarti benar-benar sudah siap ya? Iya siap. Betul. Semua harus dipersiapkan, apalagi menyangkut tentang Merapi. Walaupun kita juga nggak tahu nanti seandainya kita harus mengungsi, itu berapa jumlahnya terus muat atau tidak, kita juga nggak tahu. Mengungsi itu juga mengungsi tidak sama dengan diungsikan loh, Mas. Iya. Nek diungsikan kira nek dipaksa uang nek mengungsi kan karena kita terancam mungkin sadar juga secara menerima ya. Iya. Nah, kita ke pengungsi dulu deh. Apa aja sih barang yang boleh dibawa selain ternak tadi ya ketika mengungsi? Jelas yang pertama itu surat-surat berharga kuwi penting. Iya. Engko nek arep golek ijazah kuwi wis kangelan nek ngono. Nek mung sik kobong surat utang kuwi ya jane ora apa. Semoga sekarang utang malahan. Iya, surat-surat berharga, terus kalau itu pakaian, tapi secukupnya. Iya. Pakaian secukupnya yo aja kabeh kok kaya pindah ngomah kae. Kena nggo salin. Alat penerangan dan komunikasi itu juga penting. Engko nek bengi ra ono senter, alat penerangan komunikasi rek api. Iya. Korek api. Terus uang nek duwe, celengan. Itu dibawa dan makanan secukupnya. Makanan secukupnya berarti memang ada yang harus kita ikhlaskan demi Merapi ini ya. Iya. Ya kayak gitu. Dan itu warga-warga sudah siap ikhlas. Ya konsekuensinya tinggal di Merapi ya seperti ini. Dan itu juga tak terjadi bukan hanya terjadi di masa-masa sekarang. Kalau kita lihat buktinya dulu mesti terjadi zaman dulu. Dulu kita lihat candi-candi terkubur itu, Mas. Iya. Itu ya otomatis Merapi tekan kono. Masyarakatnya ya wis ngono kan? Iya.
Nah, itu konsekuensi dari dulu kita tinggal di Merapi, ya uripe seperti ini. Jadi strategi pengamanan aset itu sebenarnya juga harus kita strategi pengamanan aset ya. Iya. Ya. Itu juga harus kita galakkan, kita pikirkan. Karena aset ki yo penting juga dhewe. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya ada saudara yang tinggal di kota dititipkan dulu kayak gitu. Nah, nanti yang baru dibawa ke pengungsiannya, barak pengungsinya itu berapa saja, mungkin bisa seperti itu juga ya kayak gitu ya. Iya, betul Mas. Tapi keamanannya gimana Mas? Kan satu kampung kosong nih misalnya nih. Ya kita harus biasanya kalau 2010 itu kan dijaga bapak-bapak polisi. Tapi kan yang di kampung juga harus bantu. Terutama sik cah enom lah aja wong tuwa wis kon jaga, tapi sik playune sih banter, punya kendaraan dan berarti mereka juga istilahnya ya sering-sering ngecek. Walaupun sudah pengungsian sering ngecek. Sering ngecek, tapi juga harus dibekali dengan teknik dan ilmu evakuasi ya. Teknik evakuasi. Intinya teknik penanggulangan bencana dan juga mengetahui tentang Merapi lah. Itu ada yang ngajarin nggak sih di kampung-kampung itu? Sebenarnya banyak. Dulu itu pelatihan itu sering, pelatihan penanggulangan bencana itu sering, baik dari lembaga pemerintah, lembaga swadaya ataupun itu banyak. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya kalau dalam hati itu pengennya Merapi tetap bererupsi atau ojo sek lah? Apa ikhlas menerima erupsinya? Kalau pendapat saya pribadi, tetaplah biarkan Merapi berekspresi karena itu adalah suatu proses vulkanologi. Toh kita juga banyak manfaat dari itu. Merapi itu sumber kehidupan bagi kami, bukan hanya sumber ancaman bencana. Banyak manfaatnya. Iya, banyak manfaatnya daripada ini. Tapi yo nek upama arep erupsi muga-muga yo ora suwe-suwe, kasihan untuk masyarakat yang sudah di pengungsian lama banget. Iya. Ya udah sekitar 1 bulan lebih. Iya, sekitar 1 bulan. Jadi ya istilahnya silakan Merapi untuk berekspresi. Ini udah ranahnya Merapi. Ya, yang penting jangan lama-lama lah. Iya, yang penting jangan lama-lama. Terus ya aja gede-gede, wong katanya cilik-cilik bae. Iya, amin. Makanya ketika yang ada yang ngomong dari pemerintah ngomong ini nggak bakal sebesar 2010, amin. Gitu diamini. Bener banget, banyak manfaatnya itu dari jeep, kuliner, terus tambang, pasir, banyak sekali manfaat. Belum yang buat tanaman, buat makan hewan, segala macam. Buat rumput-rumput. Ya kalau kita boleh nganu kan, Merapi itu tersenyum hijau juga karena sapi dan itu. Iya. Kalau nggak ada sapi, orang wis wegah nanam tanaman yang kene suwe-suwe ora hijau. Gak hijau ya. Mungkin gitu aja Mas. Ya pokoknya selalu siaga dan semoga kali ini tidak ada korban jiwa. Amin. Karena sudah belajar dari 2010 itu bencana besar di Jogja juga. Terima kasih atas waktunya. Kita nggak bisa lama-lama di sini karena ini ya kita tadi udah izin ya segala macam, hanya dipersilakan paling lama 1,5 jam, paling setengah jam aja. Oh iya. Oke, terima kasih. Mas Eko, sehat-sehat semuanya ya. Salam buat keluarga-keluarganya. Terima kasih.